Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Susanto dari kelas 2E NPM 2215030246. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik dasar permainan bulu tangkis. Yang pertama, saya akan menjelaskan teknik memegang raket. Teknik memegang raket ada 4, yaitu forehand, backhand, Amerika, dan campuran. Yang pertama, teknik pegangan forehand. Teknik forehand, cara melakukannya yaitu dengan memegang raket dengan posisi miring. Setelah itu bagian yang dipegang harus di tengah seperti ini. Ibu jari dan telunjuk membentuk huruf V, dan ini harus menempel, dan jari telunjuk ini harus memisah dari ketiga jari lainnya. Yaitu teknik backhand. Teknik backhand dapat dilakukan dengan cara keempat jari ini di tengah memegang raket. Setelah itu ibu jari diletakkan lurus, menekan pada permukaan yang lebih lebar di gagang raket seperti ini cara pemegangannya. Selanjutnya yaitu teknik pegangan Amerika. Teknik pegangan Amerika dilakukan dengan cara keempat jari ini ada di bawah gagang raket, dan ibu jari dan telunjuk itu membentuk huruf V seperti teknik forehand seperti ini, cuman agak ke bawah. Dan untuk yang terakhir yaitu teknik pegangan campuran. Teknik pegangan campuran itu bisa dibilang gabungan dari teknik forehand dan backhand. Jadi itu bisa digunakan untuk segala kondisi, tergantung kebutuhan atlet. Bisa seperti ini atau juga seperti ini, itu tergantung kebutuhan masing-masing. Untuk yang kedua yaitu teknik dasar langkah kaki dalam bulu tangkis ada 4, yaitu teknik langkah kaki ke depan, teknik langkah kaki ke belakang, teknik langkah kaki ke samping, dan yang terakhir teknik langkah kaki jab. Oke, yang pertama yaitu teknik langkah kaki maju dan mundur, jalan seperti biasa, seperti ini contohnya. Oke, seperti ini langkah kakinya, kita posisi siap belakang, kaki kiri di depan, lompat, belakang lagi. Oke, yang ketiga yaitu teknik step atau belakang nyamping. Seperti ini cara melakukannya. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Terakhir yaitu teknik jump, dapat dilakukan cara berikut. Baiklah, untuk yang terakhir yaitu teknik dasar pukulan. Teknik dasar pukulan dibagi menjadi 2, diantaranya teknik dasar pukulan overhit dan teknik dasar pukulan underhit. Untuk teknik pukulan overhit itu dibagi menjadi 4. Yang pertama teknik pukulan lob, pukulan smash, pukulan drop shot, dan pukulan kick. Yang pertama yaitu pukulan lob. Pukulan lob adalah pukulan dalam permainan bulu tangkis yang tujuannya untuk menerbangkan shot lecoq setinggi-tingginya sehingga mengarah jauh ke belakang garis lapangan lawan. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video berikut. Oke teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan gerakan overhit yaitu pukulan lob. Posisikan badan di belakang shot lecoq, salah satu kaki berada di depan, berat badan bertumpu ke kaki belakang. Setelah itu, ayunkan raket dari posisi atas dengan keras untuk menempatkan kop ke bagian belakang lawan. Usahakan saat memukul raket posisi tangan lurus, dan saat memukul kaki bisa sedikit diangkat. Yang kedua yaitu pukulan smash. Pukulan smash adalah suatu pukulan yang cepat diarahkan ke bawah dengan kuat dan tajam yang mengarah ke bidang lapangan lawan. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video berikut.
Berdiri dengan melangkahkan salah satu kaki ke arah kok. Arah pandang fokus ke arah datangnya kok. Arah berdiri sedikit menyamping dengan lengan yang tidak memegang raket menghadap net. Gunakan kaki terkuat sebagai tumpuan berat badan saat smash. Tekuk siku pada lengan yang memegang raket. Ketika kok berada pada jangkauan raket, ayunkan raket ke arah depan dengan sekuat tenaga. Luruskan siku dan arahkan pergelangan tangan ke arah bawah ketika memukul kok untuk meningkatkan tenaga ketika melakukan pukulan. Yang ketiga yaitu pukulan drop shot. Pukulan drop shot adalah pukulan yang dilakukan dengan tujuan menempatkan kok sedekat mungkin dengan net pada area lawan. Pukulan ini dilakukan dengan cara memukul kok dengan kekuatan yang lebih lemah dari biasanya. Untuk lebih jelasnya, bisa simak video berikut. Posisikan tangan dengan pegangan forehand saat memegang raket. Pegang raket dengan rileks di posisi menyamping. Atur posisi tubuh dan kaki dengan tepat untuk memberikan keseimbangan dan kekuatan pada pukulan. Pukul raket dengan posisi tangan lurus, dorong, atau sentuh shoot leg cock dengan halus. Arahkan shoot leg cock dengan arah kok melengkung ke sebelah kanan jika akan memberikan drop shot ke arah forehand, dan arahkan kok melengkung ke kiri jika akan melakukan backhand. Setelah yakin, lajukan raket mengarah secara cepat ke arah kok, lalu perlambat gerakan raket saat hampir mengenai shoot leg cock agar posisi jatuh tidak terlalu jauh. Tetap fokus pada titik jatuh kok untuk memastikan kok jatuh di area yang diinginkan saat memukulkan raket. Yang keempat yaitu pukulan flick. Flick service dilakukan seperti servis pendek dengan backhand, tetapi sebenarnya kok dipukul kencang agar melambung ke bagian belakang lawan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat video berikut. Oke teman-teman, di sini kita akan mempraktekkan gerakan yaitu gerakan flick. Mari kita lakukan. Posisikan badan dan kaki seperti saat ingin melakukan servis backhand. Pukulan dengan cepat dengan arah shoot leg cock setengah tinggi ke arah garis ganda bagian belakang. Sebelum melakukan flick service, perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan, sehingga shoot leg cock yang diarahkan tidak mudah dismash oleh lawan. Dan untuk teknik pukulan underhit sendiri juga dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu return smash, yang kedua lob clear, yang ketiga netting, dan yang terakhir service. Yang pertama yaitu pukulan return smash. Return smash atau mengembalikan. Smash lawan adalah pukulan yang identik dengan pola pertahanan. Namun pengembalian smash yang baik bisa menjadi serangan balik yang mematikan. Untuk lebih jelasnya bisa melihat video berikut. Pemain harus berada dalam posisi siap untuk pengembalian dari forehand. Apabila dekat biasa dilakukan dengan satu langkah kaki kanan, tetapi apabila jauh, mungkin perlu dilakukan terlebih dahulu langkah kecil dari kaki kiri. Untuk pengembalian backhand, apabila dekat bisa dilakukan langkah kecil dari kaki kiri. Namun, apabila jauh mungkin perlu dilakukan dulu langkah kecil dari kaki kanan. Yang kedua yaitu pukulan lob clear. Pukulan lob clear dilakukan untuk menerbangkan shuttlecock ke arah yang sangat tinggi dan memungkinkan untuk jatuh ke arah belakang garis lapangan.
Untuk lebih jelasnya bisa simak video berikut. Posisi badan menyamping vertikal dengan arah net. Pada saat memukul shuttlecock, harus terjadi perpindahan beban badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Usahakan posisi badan harus selalu berada di belakang shuttlecock. Lakukan pukulan shuttlecock seperti gerakan melempar. Pada saat perkenaan shuttlecock, posisi tangan harus lurus serta posisi akhir raket mengikuti arah shuttlecock, lalu dilepas saat raket jatuh di depan badan. Pukul dengan kencang shuttlecock hingga jatuh ke lapangan bagian belakang. Yang ketiga yaitu pukulan netting. Netting adalah pukulan yang dilakukan di depan agar kok jatuh setipis mungkin jaraknya dengan net di daerah lawan. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video berikut. Berdirilah di belakang garis servis kira-kira 2 langkah dari jaring. Kejarlah shuttlecock yang datang di depan jaring. Posisi kaki kanan selalu berada di depan baik saat melakukan netting dengan forehand ataupun netting dengan backhand. Agar netting lebih tipis bergulir di bidang lawan, sesaat sebelum shuttlecock tersentuh, buat tarikan kecil secara simultan dan bergantian arah dan sasaran pukulan bisa berbentuk lurus, silang di depan net atau bisa juga mendorong shuttlecock ke arah belakang. Yang keempat yaitu pukulan servis. Pukulan servis adalah pukulan pembuka dalam sebuah permainan bulu tangkis. Servis dilakukan dengan cara mengarahkan shuttlecock ke arah pemain lawan, baik itu dengan pukulan forehand ataupun backhand. Untuk lebih jelasnya bisa disimak video berikut. Yang pertama servis bawah, forehand. Pada saat memukul shuttlecock, kedua kaki terbuka selebar bahu. Bagi pemegang raket di kanan, maka saat servis forehand kaki kiri di depan. Begitu sebaliknya, shuttlecock harus dipukul dengan menggunakan tenaga penuh agar melayang tinggi dan jatuh tegak lurus di bagian belakang garis lapangan lawan. Posisi raketnya berada di samping badan, sedangkan shuttlecock berada di depan dada. Telapak tangan menghadap ke area lawan. Lalu, ayunkan raket dari belakang ke depan secara lebar-lebar untuk memukul shuttlecock. Yang kedua servis atas, backhand. Tempatkan kaki kanan dan kaki kiri selebar pinggul dengan lutut yang sedikit ditekuk sebagai tumpuan. Raket berada di depan dada. Posisi telapak tangan membelakangi lawan. Titik berat badan berada di antara kedua kaki. Jangan lupa, sikap badan tetap rilaks dan penuh konsentrasi. Ayunan raket relatif pendek, sehingga shuttlecock hanya didorong dengan bantuan peralihan berat badan dari belakang ke kaki depan dengan irama gerak berkelanjutan dan harmonis. Sebelum melakukan servis, perhatikan posisi dan sikap berdiri lawan sehingga dapat mengarahkan shuttlecock ke sasaran yang tepat dan sesuai perkiraan.